Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, selalu semangat, dan selalu bahagia. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk mempelajari teks biografi. Baik, sebelum kita masuk ke materi biografi yang mendalam, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih teks biografi itu. Mari kita lihat. Secara etimologi, biografi itu berasal dari kata Yunani, yaitu kata bios yang berarti hidup dan graphein yang berarti tulisan. Sedangkan menurut Tayyidin tahun 2013, biografi itu adalah riwayat hidup seseorang atau riwayat hidup tokoh yang ditulis oleh orang lain. Nah, dari kedua pengertian tersebut, maka bisa diketahui bahwa biografi itu adalah sebuah tulisan mengenai riwayat hidup seseorang. Seseorang yang dimaksud di sini adalah tokoh penting atau tokoh yang dikenal secara luas, atau bisa juga seseorang yang memiliki banyak prestasi dan menginspirasi. Nah, biografi ini berisi riwayat pendidikan, pandangan hidup tokoh, perjuangan, keberhasilan, keistimewaan, dan hal-hal yang bisa dicontoh dari tokoh tersebut. Jelas ya? Mari kita lanjutkan. Ini ada banyak contoh biografi ya. Ada biografi dari Habibie, R.A. Kartini, Gus Dur ya. Nah, ada juga Dewi Lestari atau Di Lestari, seorang penulis ya. Kemudian, apa sih fungsi dari teks biografi itu? Nah, fungsi dari teks biografi itu adalah untuk mengetahui atau memberi gambaran riwayat hidup tokoh yang bisa menjadi inspirasi ya. Kemudian fungsi yang kedua itu memberikan pelajaran hidup agar kita bisa termotivasi, bisa bangkit, bisa mengejar apa yang dicita-citakan, gitu ya. Itu fungsi dari biografi. Kemudian apa sih yang membedakan teks biografi dengan teks lainnya? Untuk bisa membedakan teks biografi dengan teks-teks lainnya, kita harus mengerti terlebih dahulu ciri teks biografi. Apa saja cirinya? Mari kita lihat ya. Yang pertama, biografi itu memiliki struktur baku. Ya, ada struktur-struktur baku yang digunakan ketika membuat biografi atau ketika menyusun sebuah biografi. Kemudian yang kedua, biografi itu isinya dibuat berdasarkan fakta, atau isi biografi dibuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang ketiga, biografi ini berbentuk narasi. Yang keempat, berisi kisah yang menarik, menginspirasi, dan memotivasi. Itu sebabnya biografi itu biasanya menceritakan seorang tokoh penting dan banyak dikenal luas serta memiliki banyak prestasi. Baik. Jenis teks biografi. Nah, jenis teks biografi ini didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama, jenis teks biografi berdasarkan penulisnya. Berdasarkan penulisnya, jenis teks biografi dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama adalah biografi, yaitu teks mengenai perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain.
Kemudian yang kedua, autobiografi. Kalau autobiografi ini kebalikannya biografi. Kalau biografi itu ditulis oleh orang lain, kalau autobiografi itu perjalanan hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh yang bersangkutan, ya. Kemudian jenis teks biografi berdasarkan izin penulisnya itu dibagi lagi menjadi 2. Ya, yang pertama autoris biografi, yaitu biografi yang ditulis dengan izin atau sepengetahuan tokoh yang bersangkutan. Kemudian unautoris biografi, itu adalah biografi yang ditulis tanpa sepengetahuan atau tanpa izin tokoh yang bersangkutan. Biasanya unautoris biografi ini dilakukan karena tokoh yang bersangkutan sudah wafat. Kemudian yang ketiga, jenis teks biografi berdasarkan isinya dibagi menjadi 2, yaitu biografi perjalanan hidup, yaitu biografi yang berisi perjalanan hidup tokoh secara lengkap, atau hanya mengambil beberapa bagian dari perjalanan hidup yang dianggap berkesan dan menginspirasi. Kemudian yang kedua, biografi perjalanan karir. Itu isinya adalah perjalanan karir tokoh dari awal hingga mencapai kesuksesan. Lanjut ya. Jenis teks biografi berdasarkan permasalahan yang dibahas. Nah, teks biografi berdasarkan permasalahan yang dibahas dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah biografi politik, ya, yaitu biografi tokoh dari sudut pandang politik, ya. Kemudian yang kedua, biografi intelektual, yaitu biografi yang berisi kisah hidup tokoh intelektual dan dilihat dari sudut pandang ilmiah. Yang ketiga, biografi jurnalistik, yaitu biografi yang penulisannya melalui proses wawancara dengan tokoh yang kisahnya ditulis dalam biografi. Jelas ya? Jadi jenis teks biografi itu ada banyak, bergantung pada berdasarkan apa? Berdasarkan izinkah? Berdasarkan penulisnya kah? Berdasarkan isinya kah? Atau berdasarkan permasalahan yang dibahas. Sampai di sini jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Bagaimana pola penyajian karakter? Karakter di sini maksudnya adalah karakter unggul dari si tokoh. Penyajiannya itu ada 3 sebetulnya, tapi di sini yang Ibu bahas hanya 2 ya, yaitu langsung. Jadi karakter si tokoh ini dituliskan secara langsung dalam teks biografi. Disebutkan misalnya tokoh A memiliki karakter yang sederhana, pekerja keras. Nah, itu dituliskan langsung, ada kalimatnya ya yang menceritakan karakter si tokoh. Makanya kalau ada dituliskan langsung dalam biografi, itu masuk pada pola penyajian karakter secara langsung. Kemudian yang kedua, pola penyajian karakter tidak langsung. Nah, kalau pola penyajian karakter tidak langsung ini berkebalikan dengan pola penyajian karakter langsung. Pola penyajian karakter tidak langsung tidak menuliskan karakter tokoh secara langsung dalam teks biografi. Jadi, si penulis hanya menuliskan peristiwa yang pernah dialami tokoh tanpa menuliskan bagaimana karakter tokoh. Jelas ya? Baik.
Kalau sudah jelas, selanjutnya ada struktur teks biografi. Nah, struktur teks biografi itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah orientasi. Apa sih orientasi dalam struktur teks biografi? Orientasi itu merupakan pengenalan, bagian pengenalan ya. Pada bagian orientasi ini berisi informasi dasar mengenai tokoh. Biasanya siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Begitu ya, jawaban siapa, kapan, di mana, bagaimana. Gitu ya. Kemudian struktur yang kedua atau bagian yang kedua itu adalah peristiwa. Nah, peristiwa ini berisi kejadian penting atau rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis, yang disusun secara urut. Nah, rangkaian peristiwa penting dituliskan pada bagian peristiwa atau kejadian penting. Ya. Selanjutnya, reorientasi. Reorientasi itu bisa berisi simpulan atau komentar dari penulis biografi. Untuk reorientasi ini sifatnya itu opsional. Maksudnya adalah boleh ada dan boleh tidak ada. Begitu ya? Jelas ya? Baik. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan ke kaidah kebahasaan teks biografi. Ada banyak kaidah kebahasaan teks biografi, di antaranya adalah dalam teks biografi itu biasanya menggunakan pronomina atau kata ganti orang ketiga tunggal, ya. Karena biografi ini menuliskan kisah tokoh lain, maka pronomina yang digunakan adalah orang ketiga tunggal, yaitu ia, dia, beliau, ya. Itu untuk pronomina. Kemudian yang kedua, dalam teks biografi kita juga seringkali menemukan kata kerja tindakan. Contohnya mendirikan, memenangkan, menulis, dan lain sebagainya. Yang ketiga, teks biografi banyak menggunakan adjektiva atau kata sifat. Contohnya rajin, pintar, baik, giat, ya. Salah satu ciri adjektiva atau kata sifat itu biasanya bisa diawali dengan kata sangat. Misalnya sangat rajin, sangat cantik, ya. Itu adjektiva. Baik. Selanjutnya ada kata kerja pasif. Contohnya dikirim, diperintah, ya. Itu kata kerja pasif. Lanjut. Yang kelima, seringkali dalam teks biografi kita juga menemukan kata ganti mental atau yang sering disebut verba tingkah laku, ya. Apa itu kata ganti mental atau verba tingkah laku? Verba tingkah laku itu adalah kata kerja yang mengekspresikan respons, ya. Atau verba tingkah laku juga bisa dimaknai sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Nah, cirinya bagaimana? Ciri verba tingkah laku itu yang pertama menerangkan persepsi atau berkaitan dengan panca indera. Mohon maaf ini salah ketik ya. Maksudnya adalah berkaitan. Ini ya. Berkaitan dengan panca indera. Contoh, mendengar itu berkaitan dengan
indera pendengaran atau telinga, melihat itu berkaitan dengan indera penglihatan atau mata ya. Kemudian ciri yang kedua itu menerangkan kata kerja afeksi. Afeksi itu berkaitan dengan perasaan. Contoh, sedih, senang, khawatir ya. Kemudian ciri yang ketiga itu menerangkan kata kerja kognisi. Kognisi itu berkaitan dengan pemikiran atau pemahaman. Contoh berpikir, memahami ya. Itu ciri verba tingkah laku. Kemudian yang terakhir teks biografi juga, dalam teks biografi juga banyak ditemui konjungsi. Konjungsi apa saja yang banyak ditemukan dalam teks biografi? Ada konjungsi temporal atau waktu ya. Kemudian ada konjungsi hubungan penjumlahan, pemilihan, perlawanan, tujuan, konsesif, sebab, akibat, cara, dan hubungan atributif. Begitu ya. Itu untuk kaidah kebahasaan teks biografi. Baik, demikianlah pembahasan kita tentang teks biografi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.